Saya meneteskan air mata. Demi Allah, saya makin cinta dengan imam besar. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar. Saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Parah ini. Tolong, kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Ada darah Nabi kita Muhammad. Parah ini. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Allahu Akbar. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Paham. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi. Kalian menghina cucu Nabi. Parah ini. Sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku, kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Lalu hadis yang selanjutnya di bawahnya saya baca dalam kitab itu, Nabi yang menjamin arba'atun, kata Nabi ada 4. Ana, saya musyaffa'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 orang, saya pastikan, kata Nabi, 4 orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata 4 orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati. Kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang gak ngakuin habaib, mimpi dapat syafaat dari kakeknya. Mimpi. Parah ini. Itu yang ngomong Ustadz TV ya, Al-Habsyi. Manusia yang ya ini meskipun urusan personal ya, ketahuan selingkuh karena udah menjadi konsumsi publik, akhirnya dia cerai dengan istri pertamanya, diceraikan lebih tepatnya karena ketahuan selingkuh. Cie dan satu lagi, terserah ente sebetulnya. Ketika ente mempunyai pemahaman seperti itu, monggo silahkan. Dan kita pun sama, akan memuliakan, akan menghormati, akan mencintai cucu Nabi. Dan itu berlaku bagi semua manusia, karena semua manusia ini adalah cucu Nabi, minimal cucu Nabi Adam. Iya dong. Memuliakan manusia, menghormati manusia, mencintai manusia itu bukan berlaku hanya kepada turunan Nabi Muhammad SAW, tetapi kita harus menjadi rahmat bagi seantero jagat raya, bukan hanya manusia bahkan. Jadi memang pada dasarnya kita dituntut untuk mencintai sesama manusia. Itu ya. Salah bila kemudian mencintai cucu Nabi tetapi tidak mencintai manusia yang lain yang bukan cucu Nabi, itu salah. Padahal umat Nabi apalagi, itu salah besar. Ya, itu salah besar. Artinya konsep cinta ini mesti kita berikan kepada setiap makhluk Allah. Ya, dituntut kita untuk mencintai, menghormati, memuliakan semua makhluk Allah. Siapa makhluk Allah? Ya kullu ma siwallah. Selain daripada Allah, kita harus menghormati, mencintai, memuliakan semuanya. Termasuk di dalamnya cucu Nabi, ya.
Nggak ada sedikit pun berkurang kepada yang bukan cucu Nabi. Harus kita muliakan, harus kita cintai, harus kita hormati. Meskipun sekalipun orang itu berdosa, cuma mungkin penghormatan, kecintaan kita, pemuliaan kita kepada manusia yang berbuat dosa itu berbeda caranya. Dengan cara ya kita menegurnya kalau berbuat salah. Gitu dong. Jadi ya konsep cinta ini mesti kita berikan kepada semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik satu kali lagi, ketika mereka itu sering memframing urusan imam besar. Kok bisa-bisanya mereka menjadikan satu imam besar di kelompok mereka. Bahkan klaimnya imam besar umat Islam. Siapa yang telah menobatkan dia sebagai imam besar? Ya, siapa? Sekelas Hadratus Kiai Haji Hashim Asy'ari, saya kira nggak ngeklaim beliau sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Enggak. Ya meskipun faktanya Nahdlatul Ulama ya jamaahnya ratusan ribu sampai sekarang. Tapi para jamaahnya, anggota Nahdliyin, pecinta-pecinta NU, enggak menjadikan Hadratus Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai imam besar. Apalagi diklaim seluruh umat Islam. Enggak. Kenapa? Karena kalimat-kalimat itu justru sangat kelihatan berdusta sekali. Ya dong. Siapa yang telah menobatkan dia sebagai imam besar? Nggak ada. Itu klaiman sepihak. Klaiman kelompoknya sendiri. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan semua umat muslim Indonesia lah, jangan dunia. Nggak bisa. Karena saya yakin tidak semua umat Islam Indonesia menjadikan dia sebagai imam besar. Ya, bahwa kelompok EPI menjadikan dia sebagai imam besar, ya monggo. Bahwa kelompok HTI menjadikan dia sebagai imam besar, ya monggo. Kelompok apa lagi yang menjadikan dia sebagai imam besar, ya monggo. Tapi jangan sampai diklaim sebagai imam besar umat Islam, apalagi seluruh Indonesia, apalagi seluruh dunia. Enggak. Jangan coba kemudian menggunakan simbol-simbol itu untuk kemudian supaya kalian dimuliakan oleh banyak orang. Enggak usah. Nggak usah. Dan nggak akan laku. Sekarang. Kemarin masih laku ya. Sekarang nggak akan laku. Dan satu lagi. Bener duriah Nabi. Bener gak duriah Nabi? Bener gak duriah Nabi? Bener gak duriah Nabi? Jawab dulu tuh tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, baru boleh klaim sebagai dzurriyyah Nabi. Ya dong. Dan jangan lalu Anda memframing publik bila ada orang yang mengkritik Rizik Syihab, Bahar Smith dan kawan-kawan sebagai pembenci cucu Nabi. Jangan. Nggak boleh. Kalaupun benar dia duriah Nabi, lalu dikritik oleh banyak orang, bukan karena duriahna, tetapi karena kelakuannya. Tapi karena kelakuannya. Catat itu. Jadi janganlah naif seperti itu, jangan. Kan kalian juga suka mengkritik orang lain kan, bahkan menghina orang lain kan, mencaci maki orang lain yang berbeda dengan kalian kan? Iya dong. Fair dong. Kalian boleh seperti itu, masa kita nggak boleh? Kadang-kadang kegoblokan itu mesti dilawan dengan kegoblokan. Ketololan itu mesti dilawan dengan ketololan. Kekasaran itu kadang-kadang mesti dilawan dengan kekasaran. Meskipun tidak selamanya mesti dilawan. Ketololan dengan ketololan, kegoblokan dengan kegoblokan, kekasaran dengan kekasaran. Tapi kadang-kadang mesti dilawan. Supaya menegaskan bahwa kita pun bisa kasar. Kalau adu goblok, kita pun bisa goblok gitu. Kalau adu tolol, kita pun bisa lebih tolol. Paham gak kira-kira? Jadi yang bisa teriak-teriak di atas mimbar, ya, itu bukan hanya mereka, bukan. Semua manusia, semua penceramah juga punya potensi untuk bisa berucap seperti itu. Cuma layakkah dibicarakan? Ya, untuk memandu umat manusia, layakkah? Apalagi yang muslim.
Iya dong. Ya, mari umat Islam Indonesia sadar terhadap fakta ini. Dia bukan imam besar. Bukan imam besar umat Islam Indonesia, apalagi dunia, bukan. Imam besar umat FPI, ya, mangga. Umat Islam HTI, imam besarnya sok, mangga. Selama kalian ngeklaim ya bahwa ada imam besar umat Islam Indonesia, apalagi imam besar dunia, umat Islam dunia, maka selama itu pula kita akan bersuara, karena kita sama sekali tidak terwakili oleh imam besar itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.